الأنبياء والذين من رسل جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان تجمع أولياء الله من مشارق الأرض إلى المغارب بر بحر خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجميل جمع أولياء هذه البلدة أولياء الدساء أولياء نزلنا ونزل إلى مقامة جمع أولياء درس مدى المسند السيد الأزهر مسجد القرآن وفروعهم ومن دسوا إليهم جمع مؤلف كتبنا جمع مشايخ معد الفرح كأحمد جزول عثمان زوجة ابن رضي جزول وجمع أولادهما كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفاطمة نعيم جزولي كمنف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن دسوا إليهم جمع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلفي الأربعين النووية وشرح الأربعين النووية الإمام النووي وجميع شروح الأربعين النووية جميع أبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسهيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدنا ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis ketiga sudah dibacakan belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tsalitsu. Al haditsu utawi iki iku hadis. Al tsalitsu kang nomor 3 apa al hadis. An Abi Abdurrahmani Abdullah ibn al-Khattabi saking Abi Abdurrahman Abdullah ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala dawu sapa Abu Abdurrahman dawuhipun sami'tu Rasulullah yaqul sami'tu krungu sapa ingsun Abu Abdurrahman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halidawu sapa Rasulullah yaqulu halidawu sapa Rasulullah dawuhipun bunyal Islamu ala khamsin bunya den jenengake den bangun den jenengake apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase perkara 5 ala khamsin ing atase perkara 5 syahadati alla ilaha illallah nyatane badali khamsin syahadati an nyatane nyekseni sak temene kelakuan nyatane nyekseni sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku mujud ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku mujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Gusti Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa iqamis sholati lan jumenengake ing salat wa iqamis sholati lan jumenengake ing salat mestine cara lafat gak wa iqami tapi wa iqamatis shalah karena aqama yuqimu itu iqamatan tapi apa-apa nyendawi kanjeng Nabi ngono wa iqamis sholati lan jumenengake ing salat wa itaiz zakati lan menehake ing zakat wa itaiz zakati lan menehake ing zakat wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah Ka'bah wa shaumi Ramadan lan poso ing dalem bulan Ramadan wa shaumi Ramadan lan poso ing dalem bulan Ramadan lan poso ing dalem bulan Ramadan lafat Ramadan ini iso Ramadhani tergantung karena Ramadan itu ilatnya cuma satu yang paten ilat ziyadah alif nun Ramadan ziyadah alif nun ilat satunya alamiah. Kalau alamiah berarti alamiah itu ma'rifat. Berarti Ramadan yang dimaksud itu Ramadan tertentu. Ramadan tahun ini baru berarti ism ghairun munsharif. Kalau tidak Ramadan tahun ini berarti tidak termasuk ism ghairun munsharif. Makanya bukan cara nanggone bab alamiah. Lafaz Ramadan itu tergantung apakah dia itu dicegah dari tanwin atau tidak. Itu tergantung apakah dikehendaki satu bulan Ramadan tertentu tahun ini atau Ramadan yang lain juga diikutkan. Pokok Ramadan itu nanti berpengaruh apakah itu termasuk ism ghairun munsharif atau tidak. Kayak
Rojab itu rojaba apa rojabin? Rojab itu satu ilatnya sudah paten. Apa itu? Wazan fi'il. Rojab, fa'ala, rojabah. Cuma apakah itu munsharif atau tidak munsharif tergantung. Dikehendaki rojab tahun 1 ini atau rojab semua rojab. Kalau 1 tahun ini berarti alamnya makrifat, maka berarti isim ghairu munsharif. Kalau enggak berarti enggak. Ayo cara ngaji ngono. Rojabin, rojabah. Ramadhana wa shaumi ramadhana lan poso ing dalem bulan Ramadan. Rawahu riwayatake ing al haditsus salis sapa al Bukhari al Imam al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Muslimun lan Imam Muslim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al haditsur rabi utawi iki ku hadis kang nomor 4. Al hadits utawi iki ku hadis ar-rabi kang nomor 4 apa hadis an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'udin saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Abi Abdurrahman rupane Abdullah bin Mas'ud haddatsana Rasulullah haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq wa huwa hali utawi Kanjeng Nabi wa hali utawi Kanjeng Nabi iku as-shadiqu wong kang temen iku as-shadiqu wong kang temen al-masduqu kang den benerake sapa Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghah. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u dan kumpulake iku yujma'u dan kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad apa khalquhu kedadiane ahad atau diartikan apa khalquhu barang kang den dadekake saking ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahad ing dalem wetenge ibuke ahad arba'ina ing dalem mangsa 40 apa nih yauman dinane nutfatan hale rupa mani nutfatan hale rupa mani summa yakunu nuli ana sapa ahad summa yakunu nuli ana sapa ahad iku alaqatan getih sak kepel iku alaqatan getih sak kepel misla dzalika kelawan kaya mengkono-mengkono arba'ina yauman summa yakunu nuli ana mayakunu nuli ono sopo ya Allah ya Rabbi ya Karim sopo ahad iku mudghatan daging sak kepel iku mudghatan daging sak kepel misla dzalika kelawan kaya mengkono-mengkono arba'ina yauman berarti 2 bulan itu 40 tambah 40 tambah 40 120 3 bulan 3 bulan 4 bulan summa yursal nuli dan utus summa yursalu nuli dan utus ilahi maring ahad sopo al malaku malaikat fayanfukhu mongko niup sopo al malak fi ing dalem ahad ar-ruha ing ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yu'maru lan den perintah sopo malak bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira dawuh bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun bikat birizkihi kelawan nulis ing rizkine ahad wa ajalihi lan titi mongsone ahad wa amalihi lan amali ahad wa syaqiyun lan apa ta utawi ahad iku wong kang bejo syaqi kok bejo wa syaqiyun lan apa ta utawi ahad iku wong kang cilaka wasyakiyun lan apa ta utawi ahad iku wong kang cilaka au sa'idun utawa wong kang bejo fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fa wallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku mujud kang ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud ghairuhu sakliyane Allah
inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Inna ahadakum saat temene salah siji sira kabeh. Inna ahadakum saat temene salah siji sira kabeh iku la ya'malu yaktini amal sapa ahad, yaktini amal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahli swarga, kelawan amali ahli swarga, hatta ma yakunu hingga ora ono, hatta ma yakunu hingga ora ono iku bainahu ing dalem antarane ahad, iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainahalan ing dalem antarane jannah, wa bainahalan ing dalem antarane jannah apa sing ora ono apa illa dhiraun angin sak dhira, apa illa dhiraun angin sak dhira, apa illa dhiraun angin sak dhira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fayasbiku mongkon dingini, fayasbiku mongkon dingini alihi ing atase ahad, fayasbiku mongkon dingini alihi ing atase ahad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa alkitabu barang kang den tulis, apa alkitabu barang kang den tulis atau pesten, fayamalu mongko amal sapa ahad, fayadkhulu mongko amal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka, kelawan amali ahli neraka, fayadkhuluha mongko manjing, fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad ing, fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad ing nar. Wa inna ahadakum lan sak temene salah siji sira kabeh, lan sak temene salah siji sira kabeh iku la ya'malu yaktine amal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka, kelawan amali ahli neraka, hatta ma yakunu hingga ora ana iku, hingga ora ana, hatta ma yakunu hingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad, iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainahalan ing dalem antarane nar apa illa dhiraun angin sak dhira, illa dhiraun angin sak dhira. Fayasbiku mongko dingini to ngalahake alih ing atase ahad apa alkitabu hukumi Allah, apa alkitabu hukumi Allah, fayamalu mongko amal sapa ahad, fayamalu mongko amal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahline swarga, kelawan amali ahline swarga, fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad ing al jannah, fayadkhuluha mongko manjing sapa al ahad sapa ahad ing al jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu ngriwayatake ing al haditsur rabi, rawahu ngriwayatake ing al haditsur rabi sapa al Bukhari al Imam al Bukhari, sapa al Bukhari al Imam al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim, wa Muslimun lan Imam Muslim pun. Jam 5 ya. Al haditsus salis, sekarang hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahmani Abdillah ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu maqal. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdillah ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul. Satu ketika aku Abi Abdurrahman Abdillah ibn al-Khattab pernah mendengarkan Rasulullah berkata, pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, sabdanya Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 dasar. Maka tatkala 5 dasar ini ada, maka Islam seseorang itu akan jadi kokoh. Tapi kalau 5 dasar ini tidak ada, maka keislaman seseorang itu tidak kokoh, bahkan mudah roboh. Karena apa? Karena bahasanya Kanjeng Nabi betul-betul menggunakan bahasa buniyah. Buniyah, dibangun. Makanya kalau kita baca dalam syarahnya, qauluhu buniyal islamu ala khamsin, ay faman ata bihadhil khamsi faqad tamma islamuhu. Barang siapa melaksanakan 5 hal ini nanti, 5 hal ini nanti, maka telah sempurna, telah kokoh, betul-betul kuat keislaman daripada orang itu. Kama annal baita yatimmu bi arkani, sebagaimana rumah itu sempurna kokoh dengan pilar-pilarnya, kadzalikal islamu yatimmu bi arkani, maka Islam pun juga akan sempurna, akan menjadi kokoh dengan adanya pilar-pilarnya. Wa ya khamsun,
di mana pilarnya Islam itu ada 5. Wa hadza binaun ma'nawiyyun bil hissi. Wa hadza binaun ma'nawiyyun bil hissi. Ini namanya penyamaan antara pilar bangunan yang kasat mata dengan pilar bangunan yang sifatnya maknawi, tidak kasat mata. Keislaman pilarnya 5, nggak ketok ya guys, panjang nggak ketok, bukan hissi, maknawi. Tapi kalau pilar rumah itu sifatnya hissi, kasat mata. Maka bayangkan saja bila kamu membangun rumah tanpa pilar, rumah itu akan roboh. Atau setidaknya andai kata tidak roboh, kurang kuat rumahnya. Kau bangun tembok, bangun oma langsung nggak, langsung tembok ratik, iki blas, garik cagak blas. Mungkin ya bisa lah, tapi tidak begitu kuat, gampang roboh. Muatir nih. Begitupun keislaman seseorang itu didasarkan atas 5 pilar ini. Kalau 5 pilar ini ada dilaksanakan dengan baik, maka keislaman seseorang itu kuat. Apa saja itu? Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Bisa dibaca syahadati. Kalau syahadati berarti badal, atau dibaca syahadatu. Kalau syahadatu berarti jadi khobar. Mubtada'i khamsin. Syahadatu an utawi khamsin iku nekseni. Ngono Pak. Sakarpe lah, ngono. Syahadati alla ilaha illallah. Pertama, pilar yang menjadi pilarnya Islam, rukunnya Islam yang pertama itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang kedua adalah mendirikan salat. Makanya sampai ono unen-unen ada ucapan as-shalah imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Yang kedua itu adalah salat. Salat itu betul-betul merupakan imat, pilar, cagak daripada agama Islam ini. Maka orang yang mendirikan salat, laksana dia telah menegakkan agama dengan memperkuat pilarnya. Tapi orang yang meninggalkan sholat, laksana dia telah melepas satu pilar dari satu bangunan, maka akan roboh daripada agama itu. Faman aqama faqad aqamaddin, waman hadama faqad hadamaddin. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu Pak, meskipun koyok-koyok gampang, seakan-akan mudah, tapi menunaikan zakat itu berat Pak. Kowe kan wajib zakat, malah enteng ya, koyok enteng, orang ngerti banyak. Zakat fitrah enteng Pak. Kamu nggak tahu orang kaya-kaya itu Pak, berat Pak mengeluarkan zakat. Berat ngawur ya. Alah Gus, cuma rubul usyur, cuma 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10 itu cuma 2,5%. 2,5% itu banyak Pak. 100 juta berarti yang dikeluarkan 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti yang dikeluarkan 25 juta. Kalau 10 miliar berarti yang dikeluarkan 250 juta. Banyak Pak. Ngawur ya perasamu ah. Gus, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Tahu gue zakat fitrah beras 3 kilo. Zakat susu. Lah zakat kan susu Pak. Beras 3 kilo 15.000 misalnya beras 1 kilo. 15.000 ping 3. 45 zakat susu. Ya enteng Pak. Ngono kalau isih wajib pas ra duwe beras-beras ngene ra wajib. Kurang ngerti jadi bayar zakat. Bayar zakat itu berat betul Pak. Apalagi kita hidup di Indonesia, negara yang betul-betul mencengkram. Wah luar biasa. Kamu nggak tahu pajak hari ini itu 12%. 12% itu banyak Pak. Banyak sekali. Uang 12% itu uang 100 juta. Itu kena PPN-nya saja, kena pajaknya saja. Itu 12 juta. Itu baru yang dicengkram sama negara itu. Belum habis itu kewajiban syariat 2,5%, 2,5 juta. Kali piro kan? 1 juta kalong 12 juta tambah 2,5 juta. Kalong 15 juta lah katakan. Kali piro? Kali 85 juta. Durung kok duwe kanca model dapuranmu. So gerak saya gerak. Wah, ngene kuwi. Ngawur ya kamu iki. Berat, Pak. Mau enak rek, bayarannya akeh saiki. Duit akeh sak piturute. Wah, metu mana iki? Berat, Pak, gandane kamu tak percaya. Berat betul. Wa itaiz zakah, berkewajiban untuk zakat. Zakat itu berat. Apalagi kalau zakat itu yang modelnya kayak toko meracang. Kamu kan sudah ngaji fikih Pak. Konsep zakat itu, kalau zakat itu perdagangan, yang dikalkulasi itu urut tijarah. Yang dikalkulasi itu adalah harta-harta yang sekiranya
masuk dalam harta dagangan. Lek kowe meracang, Pak. Iku lek wis setahun ngono ya, dihitung, Pak. Harta yang ada di toko kamu itu. Kira-kira ini enggak? Masuk enggak? Sampai enggak satu nisab. Tapi yang barang dagangan loh ya, bukan fasilitas. Lek koyo cara wong apa jenenge iku tosa ngirim bukan fasilitas, Pak. Lek tosa dihitung ikhlas zakat, Pak. Duduk tosae dihitung, duduk pikepe. Tapi yang masuk dalam harta dagang, barang-barangnya dihitung. Terus uang yang masih ada selaku laba untuk diputar lagi. Lek sing wis dikin ya dilebokne ATM jagan-jagan itu enggak masuk. Ini dihitung semua. Itu loh Pak, meskipun kamu misalkan dagangan setiap hari tidak laku, tapi barang kamu banyak. Kok dikalkulasi itu ada senominal nisab. Nisab itu misalkan emas 80 gram. Anggap saja 80 gram itu nilainya 100 juta, misal saja. Ada Gus 100 juta ini totalnya. Tapi aku lebih dino gak payu belas Gus. Payu paling berarti 50.000. Wajib zakat, wajib Pak. Tapi gak wajib. Mau sampai satu nisab. Hah? Lah aku yang meso Pak. Payu gak wajib zakat ya boleh. Kenyataan wajib zakat. Makanya berat. Jangan kamu anggap ringan zakat. Berat zakat itu. Hah? Lah kok ngerti ceritanya sahabat Kanjeng Nabi sing mlarate ndak ukur. Hah? Tahu krungu ta? Sahabat Kanjeng Nabi nyirapi dengan nek kula sugih Nabi. Kula sugih mengki saged sempeng kula nih. Bisa tekun saya nanti ibadahnya. Kula lek ngoten iki ibadah ora tenang Kanjeng Nabi. Dengan wong mlarat-mlaratan ngono. Hah? Gusti jangan paringi keluasan rezeki saya ya Allah. Biar saya nanti ibadah bisa enak ya Allah. Dengan wong melarat. Ora ngerti wong sugih koyo apa rupane. Juga tenan karo Kanjeng Nabi Pak. Jenenge wedhus iso koyo mana ini rawukur, masuk akal. Misalnya kambing itu mestinya beranak itu 1, 2, 3 kali berhenti. Itu gak mau anak brodol-brodol. Sampai udah jadi pirang-pirang, ratusan bahkan ribuan. Ono sahabat kayak gitu. Sampai ketika kambingnya berkembang biak banyak, Kanjeng Nabi tidak pernah melihat orang ini jamaah di masjid seperti dahulu kembali. Akhirnya Kanjeng Nabi mengutus ngutus sahabat. Ngutus sahabat. Cuma itu yang namanya sahabat Tha'labah itu. Yang kambingnya sekarang banyak, tanyakan karena anak gak pernah ke masjid, ditanyakan katanya sibuk urus kambing. Begitu sudah 1 tahun berlalu dia berkewajiban untuk zakat karena kambingnya banyak, didatangilah oleh para sahabat nggak bayar zakat. Dawuh Kanjeng Nabi bayar zakat. Udah dewe kok zakat. Hah? Udah dewe ngono kuwi lho Pak nih. Makanya makanya rubama manaaka, kadang-kadang Dawi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kadang-kadang Allah Ta'ala memberhentikan, tidak mewujudkan keinginan kita, itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Kuwi karep sugi karo Gusti Allah radiwai, itu hakikatnya pemberian yang luar biasa. Paham? Jadi kadang pemberian itu tidak selalu tentang sesuatu yang diberikan, tapi kadang penahanan tidak memberi dari Allah, itu hakikatnya adalah pemberi. Loh iya Pak, oke kepingin tuku mobil, Gusti kalau nggak ada mobil Gusti, karo Gusti Allah gak diwehi. Itu justru karunia terbesar dari Allah. Mbok menawa kowe cara duwe mobil, arek wedok mlebu gampang. Lah, sepadan kan kata wong male sungkan mulang ngono kuwi. Itu karunia terbesar dari Allah. Ora enek sing ngerti. Makanya apa? Ya wis, hidup itu dinikmati saja. Kalau seperti ini adanya berarti memang ini baiknya. Karena belum tentu kalau kita kaya itu diberikan diri yang kuat, diberikan iman yang kuat, sekuat orang-orang. Kok cara delok misalnya, kok sugih pancet gelem sedekah. Kowe durung tentu koyo ngono, Pak. Iku masih sugih, tambah sregep sedekah ya. Jamaah tambah sregep, kamu belum tentu bisa seperti orang itu. Kamu belum tentu bisa seperti orang itu. Dalek contoh sing elek, kowe koyo iku lho. Dalek kancamu sing biyen melarat, marane begitu sugih, begitu dia kaya, lupa sama teman, lupa sama ibadahnya, lupa sama jamaahnya. Barangkali kamu seperti itu, makanya sama Allah nggak diberikan. Bismillah, hidup itu santai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Yang keempat adalah haji ke Baitullah, haji ke Ka'bah. Haji ke Ka'bah ini juga berat, Pak. Jangan kamu pikir haji itu gampang. Wah, Gus pengen haji. Karena kamu nggak punya uang, makanya kamu pengen haji. Yang punya uang nggak kepingin haji itu banyak, Pak. Loh, meskipun kamu lihat Indonesia itu sampai ngantrinya segitu. Orang Indonesia itu berapa, Pak? Berapa ribu juta warga Indonesia itu? Mestinya kalau semua warga Indonesia itu punya keinginan untuk haji,
itu deadline-nya tanggal haji itu gak 10 tahun, 30 tahun. Bisa sampai 50 tahun gak kelar. 30 tahun itu relatif singkat kalau dibandingkan dengan jumlah warga Indonesia. Hah? Orang itu Indonesia tau, Bos. Sak piro akeh? Surabaya tek Islami sensus gak percaya. Pirang puluh juta. Hah? Ngawur ya. Kamu harus tahu Pak bahwa haji itu tidak mudah. Banyak orang itu yang secara harta punya kemampuan tapi tidak diberikan karunia ada keinginan untuk haji. Tapi kalau kau pengen ya Gus, tapi gak ono. Mereka kira duwe. Mulai duwe eman, ngono lho. Loh, kau kira ngerti Pak. Pokoknya Pak, hidupnya orang itu ketika dia belum punya sama punya itu pasti beda. Biar saat dulunya mesti ngene bayangannya, ya Allah nyekak teko yo delok wong iku. Kepengin ngekeki aku. Paling gak duwe duit kang ngekeki ya. Paling ngekeki sak ono 2000. Menelek kowe duwe ora bakal ngekeki ya. Kemungkinan orang ngekeki. Kau percaya mau jalan ayo? Hah? Kowe biasa zaman ra duwe duit ngono ketok ngono ra teko yo. Tadi pekerjaan kan lho ra nyambut gawe. Kata ngono kan ra tega, Pak. Ya Allah, cek gak tega ndelok wong ku ya, tapi gak iso nulung apa-apa. Padahal saya nyambut gawe duit kan kowe. Duit kan 51 nih duwe lah. Tapi ra ngekeki kan kowe. Emang kan? Ya sekarang kuwi kenyataannya Bang, Pak. Berat, Pak. Berat. Itu kenyataannya seperti itu. Berat. Coba ngomong enteng. Gusti kula sakniki ngekeki 2000, Gusti enten tiyang nyuwun-nyuwun Gusti. Lah umpamane enten 2000. Lah enten 50.000 nggih kula paringaken 50.000. Jare sapa? Hah? Pengen ora aku model iku. Enggak saya numpuk enggak tambah loman Pak, tambah eman. Paham ya? Loman karo eman ngajak didik dah. Ya Allah. Itu kenyataannya seperti itu. Makanya apa sih ya wis ngono kuwi lah. Maka dari itu menjalankan 5 kewajiban ini hakikatnya ya berat, Pak. Berat meskipun kata ya enteng. Meskipun kata ya enteng, berat sekali. Wa shaumi Ramadan dan melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu juga berat. Berat betul. Berat sekali. Pun, kalau lanjutkan. Al-hadithur rabi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin. Kemudian sekarang lanjut hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan haddatsana Rasulullah. Satu ketika berkata kepada kita Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu adalah sosok yang as-shadiq, sosok yang selalu jujur dan memang betul adanya. Dibenarkan itu artinya ya Rasulullah itu nggak pernah berbohong, Pak. Kamu tak kasih tahu apa salah satu keistimewaannya Rasulullah. Orang sekarang tidak ada satupun yang seperti Rasulullah. Sak sabar-sabari, sak hebat-hebati gak ono kayak Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu salah satu bentuk kehebatannya adalah Rasulullah itu jangankan yang kawan, yang sahabat. Jangan yang kawan, yang musuh saja itu mengakui tentang kejujurannya Rasulullah, mengakui tentang keamanahannya Rasulullah, mengakui tentang apa ya, ketidakpernahannya Rasulullah berkhianat kepada orang. Ojo sing bolo, Pak. Ojo sing bolo. Musuhnya lho sampai bingung doleki keelekan Rasulullah bingung. Apa ya kira-kira Muhammad ya lah. Bocok gak tahu. Nipu gak tahu. Enggak pernah, Pak. Makanya Rasulullah itu kalau mau dibunuh, alasannya apa? Enggak ada. Tidak ada satupun alasan yang lain. Maka kehebatan, keistimewaan Rasulullah itu diakui bahkan oleh musuh. As-shadiq, betul-betul jujur. Makanya orang hebat itu sebenarnya, Pak, bukan orang yang diakui oleh kawan dan juga orang di sekitarnya. Tapi syahidal anamu bifadli hattal ida. Yang namanya keutamaan itu syahidat apa namanya? Syahidal anamu bifadlihi hatta al-aidah wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Dawe penyair gitu. Syahidal anamu bifadlihi hatta al-aidah. Sebuah keistimewaan, sebuah keunggulan itu adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang, bahkan musuh mengakui itu. Bahkan lawan mengakui itu. Karena apa? Sesungguhnya al-fadl, keistimewaan, kehebatan itu adalah ma syahidat bihil a'da'u. Sesuatu yang diakui olehmu. Lek kancamu penyen kancamu, Pak. Jare kancaku lho kula kesobat. Bare kancamu.
Pemain saya buka duit, walah, ya mesti ae lek kuwi. Ojo koncom. Kalau ada orang nggak suka sama kamu, ngomong kamu ngalim, berarti gue ngalim tenan. Ojo bolo, jangankan kawan, orang yang nggak suka sama kamu aja mengakui kalau kamu alim. Itu namanya wal fadlu ma syahidat bil a'da. Keistimewaan betul itu tatkala hal itu diakui bahkan oleh musuh kamu, bahkan oleh lawan kamu, bahkan oleh orang yang nggak suka, nggak cocok sama kamu. Anak kata bang, aku gue aslinya alim aja, cuma aku nggak cocok. Loh, sampai apa ya? Pengalimannya itu diakui oleh orang yang tidak cocok dengan dia. Itu wal fadlu ma syahidat bil a'da. Itu namanya keistimewaan. Lah lek kowe mung promosi, kula iki jare bapak kula ganteng. Ya mesti ae bapakmu, Pak De. Hah? Takono makmu. Sak kampung paling ganteng sapa ya awakmu. Hah? Takoki makmu. Sapa sing paling ganteng sak kampung? Ya awakmu, Pak. Aja takon makmu. Takon arek wedok sing gak sapa nang karo. Aku ganteng tak gak welek. Wah, berarti welek aku. Jangan tadi wal fadlu itu ma syahidat bil a'da. Lah, Kanjeng Nabi itu sosok tipikal yang seperti itu. Kanjeng Nabi itu jangankan yang kawan, yang sahabat, yang dekat, bahkan al-a'da musuhnya Kanjeng Nabi sekalipun itu mengakui tentang kehebatannya Rasulullah. Takut Abu Jahal, tahu nggak Abu Jahal dan kawan-kawan ngomong Kanjeng Nabi ini? Tidak tahu. Semuanya mengakui Kanjeng Nabi angel tolak-tolak keelan itu angel, Pak. Hah? Angel, dulu gak gampang ditumpas Pak Kanjeng Nabi, Pak. Sembare Abu Jahal dan yang lain-lain, api pamit Abu Thalib ganggu Muhammad iki gak ono alasane, Pak. Muhammad tariku ya, apa alasanmu ganggu Muhammad? Ora enek. Dadi ora wani. Mesti cara ngerewe gak masuk akal. Ora enek sing diperkara soal, paham? Karena Muhammad itu tidak pernah bertindak yang macam-macam. Itu namanya kehebatan sosok Kanjeng Nabi itu diakui bahkan oleh musuh. Sampai musuh itu kesulitan untuk cari itu. Hah? Akhirnya kalau cara dipatahin itu tanpa alasan. Pokoknya kalau Muhammad, matanya Muhammad, tak kayak dia. Apa alasannya? Pokoknya, benar. Paham ya? Kira, itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah satu ketika pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan bahwa salah satu dari kita itu oleh Allah Ta'ala diproses di dalam perut ibunya. Kamu itu sama Allah Ta'ala, proses pembuatannya. Allah Ta'ala memproses diri kita di dalam perut ibu kita itu arba'ina yauman nutfatan. 40 hari pertama itu kamu masih berbentuk air mani, Pak. Arba'ina yauman nutfatan, masih berbentuk air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. 40 hari kedua kamu berupa alaqah. Alaqah itu darah segumpal, belum daging loh ya. Berupa darah segumpal. Dari mani berproses selama 40 hari pertama, 40 hari kedua masuk dia berubah menjadi daging segumpal. Darah segumpal. Darah segumpal mulai tanggal 41 sampai masuk di tanggal 100 di tanggal 81. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Di 40 hari ketiga manusia berubah bentuk menjadi mudghah. Mudghah itu berubah menjadi daging satu gempal. Daging satu gumpal. Berubah menjadi daging satu gumpal. Berarti berapa bulan? 40. Berarti berapa bulan? 4 bulan. 40. Hah? 120 hari dibagi 30, 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ar-ruh. Baru Allah Ta'ala setelah 120 hari 4 bulan itu baru Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh nyawa pada anak yang ada di dalam kandungan itu. Makanya kalau ngaji fikih, Pak, anak itu andai kata keguguran itu masih ada kesunahan dikasih nama nggak, Gus? Kadang ngomong tuh kan keliling-kelingan sampai anak, Pak ya. Paham? Aku bentong dua anak keguguran tapi saya itu dua anak mana? Ya ikut dok. Pengen tak jenengi, oleh tak gak dijenengi. Ada nggak anjuran untuk dikasih nama? Tergantung. Kegugurannya berapa bulan? Kalau kegugurannya itu 4 bulan lebih, maka tetap sunnah dikasih nama. Tapi kalau kegugurannya tidak sampai 4 bulan, tidak sunnah dikasih nama. Karena apa? 4 bulan itu tolak ukur bayi itu ditiupkan roh. Kalau sudah ada rohnya, besok ikut dibangkitkan.
Men dina kiamat lho Pak. Ono cara sampel ono, ono ruhe. Lek kan ruhe lah padha ambek watu padha ae, ku bedane. Ora ditangekne. Kalau sudah ada ruhnya itu ada sampelnya. Besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan. Makanya kalau sudah ada ruhnya itu secara fikih meskipun dia mati tetap dianjurkan ada anjuran untuk kasih nama. Tapi kalau enggak ada. Kuwi jangan ngaji fikih. Kenapa begitu? Ya karena dasarnya itu proses bayi itu di dalam kandungan seperti itu. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian setelah ditiupkan ruh di dalamnya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk memastikan, untuk mencatatkan 4 hal terkait anak itu, terkait bayi yang akan dilahirkan itu. Apa itu? 1. Bikat birizki, catat masalah rizkinya. Kamu tahu Pak, manusia itu jatah rizkinya sampai mati sudah dicatat sejak dia usia 4 bulan. Paham ya? Kok nyapa saking mikir aneh-aneh? Hah? Kamu sejak usia 4 bulan di dalam perut, kok durung dadi wong, moto durung ono ya. Durung ono lho Pak. Sik disebul nyawa. Oki. Ha. Paham ya? Lha sik kae iki Pak. Oki. Durung ono motone sih an. Kuwi lho catatan rezekimu wis ono. Nyapok saiki jongkir walik ngono ku nyapo. Sampai sembayang ditinggal. Hah? Jamaah ditinggal. Sembarang kalir akhirat ditinggal gara-gara kerjaan. Ora apa-apa kerja ku apik Pak, nyambut gawe ku wajib, thalabul halal menjadi hal itu wajib. Tapi buat apa sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban agama itu? Kamu itu sejak 4 bulan di dalam kandungan, disebel roh kamu itu, ditiup roh kamu sudah ada jatahnya, bikat di rezeki, sudah dicatat rezeki kamu. Hah? Lek kowe kepengin ojo nyambut gawe, tolek bolpen coret catatane kuwi. Kan yang ngono Pak ya. Kamu mau jungkir balik bagaimanapun kamu kerja, tidak akan merubah. Kamu kalau mau merubah, beli bolpen coret di sana itu. Hah? Itu catatan lama Pak. Cara manuskrip kalah manuskrip zaman sekarang. Kalah tua dari itu. Kalah semuanya itu. Sejak kamu 4 bulan di dalam kandungan. Kali gue rasa soro-soro. Wa ajali. Yang kedua ajalnya. Maka urusan ajal juga sama. Ajal itu sudah dicatatkan, dituliskan sejak seseorang itu ada di dalam kandungan 4 bulan. 4 bulan kamu ditiupkan roh, kamu langsung dicatat. Anak ini mati tanggal sekian, jam sekian, detik sekian sudah ada. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan maju ataupun mundur meskipun waktu yang sebentar. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahasa ayat Qur'annya itu pertama la yastakhirun, bukan la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan, tidak akan mundur dan tidak akan maju. Kenapa kok tidak akan maju dulu aja ngomong? Karena urusan manusia itu biasanya nyawa kepingin mundur, paham ya? Hah? Orang kepingin maju, kepingin mundur. Makanya ayatnya la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Urusan nyawa manusia itu sudah dicatatkan sejak kamu ditiup. Oki, wes. Urip 4 bulan kamu dalam kandungan. Itu sudah ada catatannya. Saya hidup sampai tanggal sekian. Detik sekian. Sudah ada lengkap. Hah? Sudah ada. Jadi tapi lek mari krungu ojo marang ngono. Oh, berarti pedan kecepatan 100 aman. Wis ono catetane, lek wae gak mati yo gak mati. Gak mati nih enggak pincang iya ngono lho. Masalah kuwi lho gak menarik ya. Ya Allah. Gak mati nih gak bakal mati, Pak. Masih kue berat ngene. Lek wae gak mati, Pak. Pincang tapi. Kan gak enak ya. Makanya hati-hati. Lah kajengen iki repot, Pak. Ana uang ngrungokno ngene berarti aku cara sepeda motoran masih kecepatan banter gak apa-apa. Wong gak urungan lek gak jatahe mati yo gak mati. Gak mati lek gak jatahe mati, tapi pincang. Hah? Kan gak enak lah yo. Lah dikandani ngene dadi tukang melek kok gak cekelan blas. Gak cekelan lek gak wae jatahe mati gak mati. Iya gak mati. Hah? Tapi sese gak enak. Ngono lho. Makane ya Allah, jangan aneh korek. Oh saiki kok aneh, ngajari ngene iku karepane cek mantep, cek gak wedi apa ya? Biar dia itu mati aku. Gak ngono, tapi mati gak mati ku gak urusan loro gak loro, tapi wis bikat bi ajalihi tatkala dia itu yanfuhu fihi al malaku aruf. Tatkala malaikat sudah meniupkan ke dalam diri dia
Nyawa, di mana dia usia 4 bulan di dalam kandungan, itu sudah dicatatkan nyawa itu sampai kapan. Hah? Sudah ada. Nah, terus nyapo? Hah? Rasa bingung-bingung. Artinya piye? Ya anak pun kok kamu itu beli obat ke dokter, itu murni ikhtiar, murni usaha. Tapi adapun keputusannya, itu semuanya tidak menjadi hasil finalnya. Hah? Nyata nih bayar dokter ratusan juta banyak terurip ya? Mohon maaf Pak dokter, berapapun akan saya bayar. Dokternya bingung. Masalahnya bukan saya bisa dibayar atau tidak, saya nggak ikut punya nyawa gitu loh. Paham? Terus tolong dokter saya bati-bati kayak apa ya? Bikin ram. Dok, aku di uang dua ya. Saya kira loro nemen. 1 miliar, 2 miliar, 50 miliar tak kayak yang pokok ibu urip. Gak bisa, Mbak. Hah? Dokter dhewe lek wahing. Masih jalannya hidup sehat. Wahing dokter ya. Hah? Karena enggak bela duwe. Enggak ada yang seperti itu. Sama lah. Wa amalihi. Begitupun terkait masalah amalnya, perilakunya dan lain-lainnya. Kemudian wasyaqiyun au sa'idun. Wasyaqiyun au sa'idun. Dan sudah dicatatkan terkait masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, terkait masalah orang itu apakah akan termasuk golongan orang yang cilaka atau orang yang beruntung. Orang yang beruntung atau orang yang cilaka, semuanya sudah ada. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Masya Allah, demi Allah, ini dawuhnya Rasulullah, demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh salah satu dari kalian itu ada yang berperilaku seperti perilakunya ahli surga. Mungkin sholatnya begitu luar biasa, mungkin ibadahnya begitu luar biasa, mungkin ketaatannya begitu luar biasa. Salah satu dari kalian amalnya, perilakunya seperti perilaku ahli surga. Tapi hingga tatkala antara dia dengan Allah, antara dia dengan kematian, itu hanya ada jarak 1 dhira. Kamu tahu 1 dhira, Pak? 1 dhira itu 1 lengan ya. 1 lengan ini cuma 50 cm. Berarti jaraknya mati kali 50 cm. Gak ngono blok maksudnya, idek maksudnya. Paham ya? Salah satu dari kalian tatkala hidupnya beramal, berperilaku seperti perilakunya ahli surga. Tapi tatkala jarak dia dengan kematian, dengan surga hanya ada waktu yang sedikit, dia sudah hendak mati, dia tiba-tiba beramal seperti amalnya ahli neraka, yang menjadikan dia kemudian menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena yasbiqu alaihil kitab. Karena terlanjur, dia tertulis di dalam catatannya Allah, dia termasuk orang yang gila. Paham? Makanya uangnya orang oleh al-amn. Orang itu tidak boleh merasa dirinya aman, merasa dirinya sentosa. Cara ini, insya Allah aku salawatan bendino, sembayang ya jangkep bendino, ngaji sergap mana ya, suarga jelas lo. La ya'malu amala ahlil jannah. Ada salah satu dari kita itu yang beramal seperti amalnya orang ahli surga, tapi mepet dengan kematian, dia berperilaku seperti amalnya ahli neraka, menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Yasbiqu alaihil kitab. Karena telah didahului oleh takdir dan keputusan dari Allah. Makanya apa? Penting dumo itu dipungkasi kelawan api. Bawa di api, belek, tapi yang paling penting itu adalah ending yang paham ya? Oh, ending yang baik itu penting, Pak. Tidak ada yang lebih penting daripada ending yang baik. Mau kamu sama cewek itu semulus apapun, kalau endingnya tidak baik, walah, korat karet, paham ya? Aku karo arek 10 tahun ya. Tapi bisa aku. So elek tetap elek. Ora enak api. Karena yang bagus itu ketika happy ending sampai akhir. Ketika itu berakhir sampai akhirnya dengan baik. Tidak ada yang lain. Perilaku kita juga sama seperti itu. Awak dhewe ngaji bendino terus silau. Wah, ahli swarga. Ora enak ahli swarga koyo aku. Walah. La ya'malu amal ahli jannah. Kita mungkin perilakunya sehari-hari berperilaku seperti amalnya ahli surga. Tapi siapa tahu, karena terdahului oleh keputusan Allah sejak zaman dulu, catatannya syaqiyun, cilaka. Akhirnya apa? Di penghujung kehidupan kita berperilaku seperti perilakunya orang yang ahli neraka, sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Begitupun sebaliknya, ada orang hidupnya tidak pernah sholat,
Wah, tidak pernah sholat. Oh, ada lah. Contoh sahabat Umar kurang musibah dengan Nabi. Itu dong gemen-gemen, Pak. Kanjeng Nabi ditantang, tak boleh Muhammad, ya. Kurang bi. Cara kelakuan ahli neraka. Ya. Tapi kadung catatannya Sayyidina Umar itu ahli swarga. Dulu yang seperti itu berbalik. Bahkan Sayyidina Umar menjadi orang yang paling dirindukan surga. Termasuk salah satu orang yang dipastikan masuk surga. Ya ada yang ngono. Mau seburuk apapun kita hari ini, mau sebanyak dosa apapun kita hari ini, yang penting kita tetap berusaha baik, yang penting kita tetap berikhtiar menjadi baik, agar apa? Barangkali usaha kita itu menjadi satu pembuka jalan, kita diberikan ending yang baik. Ngono lho, Pak. Hah? Kalau nyesel Gus, biar ngaji jadi Kang Fat, saya Gus tuwa duwe anak, biar ngaji ra mempeng kula. Saya Gus rada kasar pas Gus tuwa ngaji. Apa-apa, Pak, enggak masalah. Hah? Kan enggak masalah, Pak ya. Barangkali usaha kita yang seperti ini, meskipun tampak kecil, barangkali ini menjadi lantaran. Kan begitu. Menjadi lantaran ending yang baik. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hah? Tidak ada yang tahu. Wes, terakhir saya mau cerita satu. Tadi semari toh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wes, cerita satu terkait Ramadan. Aku sering cerita lagi sih. Di mana-mana saya cerita ini. Satu cerita terkait masalah Ramadan. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ada satu, Pak. Ada satu apa namanya itu satu orang kafir, non muslim, kafir majusi. Kafir ini, orang kafir loh. Orang kafir ketika bulan Ramadan seperti ini, itu melihat anaknya yaqulu bihadratil muslimin fi nahari Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan, ada orang kafir, orang non muslim melihat anaknya masih kecil makan di depan orang Islam di siang hari. Qur'ane soalnya ngelak-ngelak ya mbek ngelepong ini kata arek cilik. Nyekel es. Paham ya? Hah? Jadi ada orang non muslim, ada orang kafir melihat anaknya yang masih kecil makan di depan orang Islam di siang hari bulan Ramadan. Ketika bapaknya, orang tuanya ini melihat anak kecil itu, fadarabahu, dipukul anaknya itu, Pak, dikepui. Dan bapaknya mengatakan, kenapa kamu nak kok tidak menghormati orang Islam di bulan Ramadan ini? Kenapa kamu nak tidak memberikan kehormatan untuk orang-orang Islam di bulan Ramadan? Kok cara bahasa gampang? Cek gak ilo nak sampean dikepui anak. Cek gak ilo delon kang sono ping gorokane garing. Hah? Sak garing-garinge lo gak ngombe. Sampean kok cek enak. Hah? Ada di kemik mana? Gak ilo ngono kuwi. Lah iki jarine wong kafir iki. Dipukuli anaknya, dinasihati seperti itu. Wes, singkat cerita, orang kafir non muslim ini famata fi dalikal usbu dawi kitab. Dia meninggal di minggu itu. Meninggal. Dan ketika meninggal, ada salah satu orang dari daerah itu, ada salah satu orang dari daerahnya non muslim itu, kafir majusi itu, bermimpi melihat orang kafir majusi yang telah meninggal ini wahwa fil jannah. Dia ada di dalam surga. Yo kaget, Pak. Wong kafir kok bisa mlebu swarga. Padahal menurut keyakinan kita orang Islam, pintu lawang swarga iku la ilaha illallah. Tidak bisa masuk surga sebaik apapun kalau tidak ada kuncinya, yaitu iman. Tidak ada. Loh, kok masuk surga orang ini? Di dalam mimpinya tadi. Akhirnya ditanyakan, bimanil tahadihi. Pak, gimana ceritanya, Pak? Jangan kok bisa masuk surga sekarang? Hah? Mau sebaik apapun kamu, kalau non-muslim tidak bisa masuk surga, Pak. Itu keyakinan saya. Urusan kamu terserah. Keyakinan saya seperti itu. Kok bisa masuk surga kamu? Padahal kamu kan non-muslim. Maka kata orang itu, dia cerita, saya ini di akhir hidup saya, di penghujung hidup saya diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mengucapkan syahadat, untuk beriman kepada Allah. Karena apa? Bibarokati hurmati syahri Ramadan. Barokahnya saya memuliakan bulan Ramadan. Barokahnya apa? Barokahnya saya memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Delon, Pak. Orang ini secara kasat mata, sejarah hidupnya mulai awal tidak mungkin masuk surga. Tapi di penghujung hidupnya dia masuk surga. Kenapa? Ya amalu bi amali ahli jannah. Karena dia berperilaku yang menyebabkan dia bisa masuk surga di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, sehingga menjadikan dia bisa masuk surga. Makanya khusus pesan kue Ramadan ini, Pak. Kowe urusan barang elek sakarepmu. Urusan sakjane ngono ya ojo nglakoni barang elek. Gak poso. Gak, pokoknya nglakoni barang elek lah Ramadan. Melakukan hal-hal buruk di Ramadan itu jangan. Tapi seumpama kamu melakukan, jangan kamu tampakkan. Kamu gak puasa, urusan kamu. Kamu di dalam kamar, apa bikin mie itu urusan kamu, gak? Bikin teh kamu rokok itu urusan kamu. Tapi jangan pernah tampakkan itu di muka umum. Karena itu menghancurkan kehormatan bulan Ramadan.
Kalau orang yang menghormati bulan Ramadan itu dikisahkan dia diberikan husnul khotimah, khawatirnya. Yo ora mutusu ora melok duwe, khawatirnya. Orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, yang menghancurkan kehormatan bulan Ramadan, ending hidupnya justru malah suul khawatirnya. Yo ora mutusu, ora melok duwe keputusan yo ki yo. Kok di komen, kok melok sing duwe swarga, ya ora melok duwe, kuwatir. Aku mau kuwatir itu, ora melok duwe aku. Ora melok ngapling ya ana. Ora ngerti ya. Pun al haditsul khamis sak menten lanjut besok ila akhirul alam.